Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang instalasi Proxmox, di mana materi ini akan dimasukkan dalam materi ASJ, Administrasi Sistem Jaringan kelas 3 jurusan TKJ. Oke, kita akan bahas sedikit tentang instalasi Proxmox atau materi tentang Proxmox. Pengertian Proxmox di sini ada namanya itu Proxmox VE, Virtual Environment, di mana dia merupakan distro dari Linux yang berbasis Debian, yakni x86 64-bit, yang dikhususkan sebagai distro virtualisasi. Proxmox secara default menyertakan OpenVZ dan KVM yang disediakan dengan mode teks. Jadi ada dua jenis dari si Proxmox ini. Proxmox ini sebenarnya hampir sama dengan tipenya dengan VirtualBox atau VMware, di mana VirtualBox dia berbasis desktop untuk PC atau laptop. Kemudian di Proxmox ini dia khusus difungsikan virtualisasi langsung di servernya. Proses administrasi dan pengolahan mesin-mesin virtual di Proxmox dilakukan menggunakan akses web. Jadi kita akan mengakses webnya nanti untuk konfigurasi si virtual mesin atau VM-nya. Oke. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Proxmox disediakan hanya untuk mesin x86 64, sehingga tidak bisa digunakan untuk mesin 32 bit. Itu yang pertama. Jadi dia menggunakan mesin 64 bit. Pada saat instalasi, Proxmox diinstalasikan langsung dari CD dan akan menghapus seluruh isi hard disk, sehingga jika ingin sekedar mencoba Proxmox, kita bisa menggunakan hard disk kosong atau dijalankan di virtual machine. Yang ketiga, jika menggunakan KVM, Proxmox membutuhkan motherboard CPU yang mendukung teknologi virtualisasi. Jadi di BIOS-nya itu sudah support dengan Intel VT AMD-V atau Intel VT AMD-V. Ini bisa dicek di BIOS-nya. Oke, tipe Proxmox itu ada dua, yakni OpenVZ dan KVM. Jika menggunakan KVM, berarti proses server komputer harus memiliki model Intel virtualisasi teknologi atau Intel VT. Kemudian jika menggunakan OpenVZ, kita harus memiliki OpenVZ template yang bisa di-download dari website OpenVZ. Perbedaan utama antara KVM dengan OpenVZ adalah di proses instalasi. OpenVZ dia udah menyediakan template-nya, jadi proses instalasi tidak ada, kemudian template-nya sudah bisa langsung digunakan. Oke, kita langsung saja praktek. Kita akan menggunakan VirtualBox. Saya akan create mesin baru. Proxmox video, kemudian dia Linux, kemudian Debian. Oke. Kemudian di sini memori size yang saya gunakan 4 GB. Create virtual machine karena kita menggunakan virtual machine yang baru. Kemudian saya akan letakkan padnya ke sini. Oke. Kemudian hard disk yang saya gunakan 100 GB. Oke. Langkah selanjutnya, nama mesin sudah dibuat. Ke settingan network saya arahkan ke bridge. Oke.
Kemudian kita start. Oke, saya kebetulan mendownload Proxmox 62 yang terbaru. Kemudian kita pilih start. Oke, ini merupakan tampilan awal pertama si Proxmox. Welcome to Proxmox Virtual Improvement. Jadi di sini saya menggunakan yang paling atas. Untuk download Proxmox kita bisa lihat di situsnya langsung. Nah, kebetulan di tahun ini dia mengeluarkan versi 6.2 di 2020. Kebetulan yang saya download itu yang ini 621 Mei 2020 yang ini. Oke. Ini akan menunggu proses instalasi tampilan dari si Proxmox. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, support for KVM virtualisasi detect. Jadi kalau misalnya di BIOSnya itu kita udah setting virtualisasinya, kita abaikan saja. Tapi kalau misalnya belum, ya udah harus dicek di BIOSnya. Di sini dia menyarankan cek BIOS setting for Intel VT AMD SPM. Kita pilih OK aja, kemudian kita pilih agree. Nah, di sini saya menggunakan hard disk 100 GB. Proxmox virtualisasi installer dia akan memverifikasi partisi hard disk yang akan kita install. Semua partisi dan data akan loss. Jadi di 100 GB ini akan diformat secara otomatis. Kemudian di sini dia menyarankan targetnya harus diverifikasi. Di sini kalau misalnya ada 2 hard disk, nanti kita pilih opsinya automatic hardware detection. Ini akan mengecek secara otomatis. Graphic user interface finally will be done. Jadi ketika proses instalasi si Proxmox ini, dia akan menggunakan interface-nya via web browser. Jadi kita mengaksesnya itu dengan web browser. Kita pilih next. Nah, di sini dia akan menyarankan lokasi dan time zone. Lokasi time zone di sini kita pilih negara Indonesia, time zone-nya Asia, Jakarta. Keyboardnya kita pilih bahasa Inggris. Nah, passwordnya kita masukkan passwordnya Proxmox 2020. Oke. Kemudian masukkan email yang aktif. Oke, kita pilih next. Nah, di sini kita akan menggunakan interface-nya NPOS 3 karena saya menggunakan VirtualBox. Kemudian full quality domain itu nama si Proxmox nanti atau nama DNS-nya. Di sini saya akan coba pps.daulay
.com. Ini namanya terserah. Oke. Kemudian IP addressnya saya coba akses 100, netmasknya 255, gateway-nya 100, IP DNS. Jadi secara otomatis dari wireless-nya saya. Nah, full quality di domain ini kita bisa create namanya terserah sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini dia akan memverifikasi bahwa instalasinya file sistemnya berupa extended 4, dep SDA, country-nya Indonesia, time zone. Jadi ini merupakan summary-nya. Keyboardnya ENUS, kemudian mailnya ini, interface-nya Enpost 3, hostname-nya nanti PPS, IP address-nya nanti kita akses IP 100.100. Oke, kita pilih install. Nah, di sini dia akan proses instalasi. Open source virtualisasi platform. Di sini ada enterprise ready, central management, clustering, online backup solution, live migrasi 32 dan 64 bit GES. Oke. Kemudian virtualisasi IT. Ini yang untuk enterprise. Komitmen for free software. Jadi dia ada juga yang public lisensi. Web base-nya itu terdiri JavaScript, web base console, online backup, live migration. Move your running server from one physical host to another without downtime. Jadi ketika ada nanti perpindahan migrasi dari satu server satu ke server berikutnya, dia tidak ada delay sama sekali. Central management, new virtual server by simple selection, Proxmox cluster, PMXCF database-nya. Di sini dia 1-3%, loss using OS, full virtualisasi KVM. Di sini biarpun dia sistem operasinya Linux, dia bisa juga menggunakan Windows Server nantinya. Kemudian RESTful Web API, Virtual Appliance. Ini tadi web base-nya. Kita tungguin sampai 100%. Proxmox PE cluster, central management, dan Proxmox cluster file system PMXCFS. File system for storing configuration. Ini platform itu bisa sebagai platform yang digunakan komitmen to free software. Jadi di sini dia ada juga yang public lisensi. Kita akan tungguin dia sampai 100%. Full virtualisasi KVM. Jadi KVM itu kita mulai dari instalasi sampai selesai. Tapi kalau misalnya OpenVZ, dia template-nya udah disediakan sama si Proxmox, jadi kita tinggal download aja. Jadi masing-masing isunya itu kita akan upload dulu terlebih dahulu ke si Proxmox-nya, kemudian kita install di server mesin si Proxmox. Oke, 68%.
La 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 la. Besok udah lebaran, lebaran haji. Motong sapi, motong kambing, makan-makan. Oke, udah 70%. Only 1-3% performa loss using OS visualization as compared to use and standalone server. Tujuh puluh 71%. Tujuh puluh 73%. Koro sinkron. Delapan puluh persen. Ayo terus. 85. 86. 94%. Kita tungguin 6% lagi. Habis itu dia nanti minta reboot. Ayo cepet. Jadi ini tadi yang kita download ya, Firstboxnya.
versi 62 installer. Virtual Appliance pre-install aplikasi up and running with a few seconds. Read for enterprise deploy, jadi bisa digunakan untuk skala enterprise. Jadi di sini dia mengizinkan untuk integrasi multiple external autentikasi source. Dan dia menyarankan akan ada secure dan stable improvement. Oke, 1% lagi, make system bootable. Jadi dia akan meminta supaya proses instalasi selanjutnya diselesaikan dan habis itu reboot. Allahu Akbar, ya Allah. Ayolah cepat. Ditiup biar cepat. Oke. Instalasi successful. The Proxmox Virtual PE now install dan siap digunakan. Next step, reboot. Nah, dia menyarankan bahwa kita akan reboot, kemudian kita menggunakan web browser dengan port 8006. Kita akses dengan menggunakan HTTPS 192.168.100.8006. Kita reboot. Nah, kita keluarkan CD-nya terlebih dahulu. Oke, habis itu mesinnya kita reset. Oke, Proxmox Virtual Improvement, GNU Linux. Jika logical, volume group PE now aktif. Oke. Akan muncul pop-up tentang login. Kita tungguin. Nah, di sini dia welcome to Proxmox Virtual Improvement. Please use your web browser. Jadi kita mengaksesnya itu menggunakan web browser. Tapi kalau misalnya kita menggunakan command prompt bisa juga di sini dengan menggunakan akses root. Nah, dia langsung ke root. Oke, kita coba akses dengan menggunakan web browser. https://168.100.100.8006. Oke, karena dia menggunakan HTTPS, kita pilih advance, kemudian kita proses. Oke, kita masukkan username-nya root,
kemudian password yang kita masukkan tadi. Oke, kita login. Oke, ini merupakan tampilan pertama dari si Proxmox. Nah, di sini bisa kita nanti create virtual machine dan kita bisa upload. Nah, kalau misalnya OpenVJ, KPM kita upload, kemudian kalau misalnya OpenVJ template-nya udah tersedia di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia udah menyediakan template-template. Jadi kita mau ngambil yang mana sekarang. Misalnya yang Debian 10, Arch Linux, Debian 9, OpenCC, atau bisa juga kita cari paket-paketnya. Mikrotik ada nggak? Template untuk mikrotik dia tidak ada, ya. Jadi yang tersedia aja. Ini menggunakan OpenVJ. Ini upload. Nah, di sini saya akan coba perkenalkan sedikit tentang Start View. Server view. Server view berarti server yang di sini ada data center, kemudian nama tadi hostname yang kita buat. Kemudian ada folder view. Jadi di sini folder view ini terdiri dari storage tadi sama LVM. Nah, kalau misalnya storage view yang dua ini aja. Kemudian ada full view. Nah, dia cuma ada data center aja. Tapi biasanya itu kita menggunakan server view. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya create VM sama create city. Kemudian di summary ini merupakan tampilan dari si total size yang akan kita gunakan nantinya di server kita. 7,272%, 1,8 giga dan sebagainya. Kemudian di konten kita bisa upload nanti di sini apakah ISO-nya Linux ataukah ISO-nya Windows Server, kita tinggal upload di sini. Kemudian di permission-nya kita akan tambahkan grup atau user atau API dan sebagainya. Kemudian yang lokal LVM juga seperti itu. Di bawah sini dia akan ada muncul status dari server tersebut. Nih lognya, kemudian ini tasnya. Oke, ini merupakan proses instalasi Proxmox menggunakan VirtualBox. Versi Proxmox yang digunakan 62.4. Oke, demikian tutorial hari ini. Proses instalasi ini akan berlanjut ke proses instalasi yang berikutnya. Jadi kita akan mencoba upload mikrotik atau upload ISO Linuxnya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.